Halo semuanya, perkenalkan nama saya Robert Savandraya Palma. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat tentang database. Boleh di next. Jadi kelompok 7 ini beranggotakan 5 orang, yaitu ada Amar, ada Cavia, ada Putri, ada Raffi, dan saya sendiri. Boleh di next lagi, Amar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raffi. Di sini ada tujuan project yang kita akan buat, yaitu kita udah merangkum beberapa poin menjadi tiga. Yang pertama ada merancang sistem basis data untuk pengelolaan data pada poliklinik sesuai dengan yang disuruh memang untuk UAS. Terus yang kedua kita menyusun ARD, ini diagram untuk menggambarkan relasi antar entitas dalam sistem. Selanjutnya, yang ketiga mengimplementasikan database ke dalam MySQL sesuai rancangan. Boleh di next. Ya, lagi. Jadi RD ini eh, kita membuat diagram yang kita udah buat sendiri database-nya. Jadi isinya itu hubungan-hubungan entitas kayak pasien, dokter, perawat, petugas, obat, pemeriksaan, dan pembayaran. Jadi di dalamnya tuh ada rantaian seperti misalkan pasien dapat melakukan beberapa pemeriksaan. Nah, nanti pasien ditangani oleh dokter siapa, dibantu oleh perawat siapa. Terus setiap nanti misalkan si pasien didiagnosa penyakit ini oleh dokter nanti dikasih obat apa. Itu udah sesuai di ERD yang kita buat. Jadi sampai hingga transaksi pun udah terintegrasi secara baik. Boleh di next. Oke, selanjutnya bakal dijelasin oleh Cavia tentang tabel-tabel yang dibuat. Oke, yang pertama ada tabel pasien. Tabel ini tuh menyimpan data pribadi pasien yang datang ke klinik. Selanjutnya, yang kedua ada tabel dokter. Tabel ini untuk menyimpan data dokter yang bekerja di klinik yang bertujuannya itu untuk mengelola daftar semua dokter beserta spesialisnya. Selanjutnya, yang ketiga ada tabel perawat. Tabel ini menyimpan data perawat yang bertujuan untuk mencatat siapa saja perawat serta jadwal shiftnya. Selanjutnya, Selanjutnya ada tabel petugas. Tabel ini menyimpan data petugas administrasi atau kasir yang bertujuan untuk mengetahui siapa yang mengerjakan administrasi dan juga pembayarannya. Selanjutnya, ada tabel obat. Nah, tabel ini menyimpan data semua obat di klinik yang bertujuan untuk mencatat stok dan juga harga obat untuk administrasi dan juga transaksi. Selanjutnya, ada tabel pemeriksaan. Tabel ini menghubungkan antara pasien, dokter, perawat dalam setiap pemeriksaan yang bertujuan untuk menampung data rekam medis sederhana. Dan yang terakhir ada tabel pembayaran. Tabel ini menyimpan data pembayaran untuk pemeriksaan yang bertujuan untuk mencatat riwayat pembayaran setiap pasien. Oke, jadi nextnya kita bakal mendemonstrasikan apa yang telah menjadi soal di UAS kali ini. Sekarang bakal didemoin sama Amar. Boleh Amar ke apa namanya, ke CMD-nya.
Oke, sekarang bakal didemonstrasiin oleh Amar dari and, or, group by, order by. Oke, jadi ini hasil dari yang apa namanya dari query or, and, terus group by, sama order by. Boleh di next, Amar, PPT-nya. Sekarang akan demonstrasi join sama view. Boleh Amar didemonstrasikan lagi, Amar. Oke, jadi ini adalah query dari view, terus ada inner join,
sama ada left join. Jadi ini apa yang telah kita buat, apa yang telah kita diskusikan bersama-sama. Kita buat ini sesuai dengan ketentuan yang ada di UAS. Boleh di next, Amar? Jadi kesimpulannya bisa dibacakan oleh Putri. Baik, kesimpulan dari presentasi kami kali ini, berdasarkan perancangan basis data poliklinik, kelompok telah berhasil mencapai CPMK 1 dengan memahami konsep dasar basis data, mengidentifikasi kebutuhan data, menentukan entitas, serta memahami hubungan antar objek. Kelompok juga memenuhi CPMK 2, yaitu melalui penerapan konsep basis data dalam pembuatan ERD, perancangan tabel, penentuan primary key dan foreign key, serta implementasi database menggunakan DBMS. Selama proses pengerjaan, terdapat beberapa kendala seperti penyamaan pemahaman relasi dan pembagian tugas, namun dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan pengalaman praktis dalam merancang sistem basis data yang efektif sesuai kebutuhan organisasi. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Semoga ada manfaatnya untuk audiens. Terima kasih.